Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Presiden RI Prabowo Subianto berencana memperluas perkebunan sawit hingga ke tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara Jakarta Selasa 16 Desember. Menurut Prabowo, rencana itu merupakan salah satu cara Indonesia mencapai swasembada energi dalam 5 tahun ke depan selain swasembada pangan. Dia berharap setiap daerah di Indonesia nantinya akan mampu swasembada energi. Lalu benarkah sawit dinikmati masyarakat Indonesia? Faktanya hasil perkebunan sawit di Indonesia lebih besar dinikmati negara lain ketimbang masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebab sawit Indonesia lebih besar diekspor dibanding untuk produksi lokal atau dinikmati masyarakat. Data tersebut dibagikan buku yang disusun oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Buku berjudul Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2024 itu menjelaskan bahwa proporsi terbesar sawit yakni untuk ekspor dalam wujud minyak kelapa sawit atau CPO dengan kode HS1511. Di mana dengan rata-rata ekspor pada tahun 2019 hingga 2023 sebesar 26,19 juta ton, sedangkan ekspor inti sawit 1,5 juta ton. Artinya 94,35% ekspor sawit Indonesia berbentuk CPO. Perkembangan volume ekspor minyak sawit atau CPO pada tahun 1981 hingga 2023 cenderung terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,11% per tahunnya. Jika pada tahun 1981 volume ekspor kelapa sawit Indonesia hanya sebesar 196.000 ton dengan nilai ekspor sebesar 106,94 juta US dollar, maka tahun 2023 meningkat menjadi 26,13 juta ton senilai 22,69 miliar US dollar. Sementara ekspor minyak inti sawit pada periode tahun 1981 hingga 2023 tumbuh dengan rata-rata 26,51% per tahun. Pada tahun 1981, ekspor minyak inti sawit sebesar 4,89 ribu ton dan menjadi sebesar 1,41 juta ton pada tahun 2023. Volume ekspor minyak inti sawit melonjak tinggi pada periode tahun 2008 hingga 2011. Sementara itu total konsumsi langsung CPO di Indonesia hanya 4,39 juta ton pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,43% per tahunnya. Angka kebutuhan CPO dalam negeri memang meningkat dari tahun ke tahun, di mana konsumsi CPO pada tahun 2002 hanya sebesar 1,69 juta ton. Artinya, kebutuhan dalam negeri CPO hanya kurang lebih 14,3%, sementara 85,7% CPO Indonesia dijual ke luar negeri. Maka ekspor CPO hampir 6 kali lebih besar dibanding kebutuhan dalam negeri. Jika dinyatakan dalam persen, ekspor CPO Indonesia 595% dari kebutuhan dalam negeri, sementara kebutuhan dalam negeri hanya 16,8% dari hasil ekspor. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri.
tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun, kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Saudara-saudara, yang saya minta para bupati, para gubernur, koordinasi yang sangat dekat sama komite dan sama pihak pusat dari Bappenas, ya, dan menteri-menteri terkait, sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang jelas dana otonomi khusus, ya, yang tahun ini belum dicairkan, ya, Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan dijadikan 1 tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak, di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan 1 sama tahun depan. Sudah, catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini, 12 triliun lebih tadi. Sudah dicarikan? Sudah Pak. Tahun depan ke daerah-daerah? Sudah, ke daerah-daerah semua Pak. Sudah, ya, berarti. Para gubernur sudah? Sudah? Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali, ya. Ya. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa, ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Ya. Komite membantu, para menteri siap. Program-program pusat pun akan kita
turunkan ke saudara-saudara. Jangan lupa subscribe ya.